Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini, para mahasiswa, kita akan belajar mengenai kesetimbangan partikel, ya. Kemarin, pada minggu lalu, kita sudah belajar tentang statika partikel, yaitu tentang vektor, ya, kemudian gaya dan resultan. Nah, sekarang kita bahas tentang kesetimbangan pada partikel. Nah, definisinya kesetimbangan pada partikel itu yaitu ketika resultan dari semua komponen gaya yang bekerja pada sebuah partikel adalah nol, maka partikel tersebut berada dalam kesetimbangan. Nah, ini contoh ya. Ini partikel A ya diberikan gaya ke atas sebesar 100 lb dan diberikan gaya ke bawah 100 lb. Kedua gaya ini kan besarnya sama. Apabila partikel ini kondisi mula-mulanya adalah diam, maka dengan diberikan dua gaya ini akan tetap diam karena besarnya gaya adalah sama. Ya. Kalau sama berarti saling meniadakan atau nol. Ya, gitu. Nah, kemudian kalau benda atau partikel ini awal mulanya itu adalah bergerak dengan diberikan dua gaya yang sama ini beda arah, gaya yang sama besarnya dan berbeda arah, maka benda ini yang tadinya bergerak akan tetap bergerak secara kontinu atau konstan. Jadi bahasanya karena besarnya itu sama, jadi tidak terpengaruh ketika dia bergerak. Ya, itu. Nah, jadi saling meniadakan karena besarnya sama. Beda kalau ini yang atas 150, yang ini 100 pasti nanti ketarik ke sini. Jalannya rada ke atas. Itu. Nah, jadi kalau besarnya sama, maka akan saling meniadakan atau sama kuat ininya. Kayak gitu. Nah, kemudian ini contoh ya, contoh kasus yang pertama. Itu di sini ada partikel A, ya. Partikel A ini diberikan 4 gaya dengan arah yang berbeda. Ini ada F1 ke arah kanan, besarnya 300 lb, kemudian F2 ke arah bawah, besarnya 173,2 lb, F3 itu ke arah bawah juga tapi dengan sudut 30 derajat, besarnya 200 lb, F4 ke arah atas ya, dengan sudut 30 derajat, besarnya 400 lb. Nah, apabila kalian mendapati soal seperti ini, maka dibuat poligon gaya ya. Poligon gaya ya. Ini nanti dari arah titik A ini ya, partikel A ini kemudian ditarik gaya ke F1 ini 300 lb, kemudian ditarik ke bawah F2, ditarik lagi ke F3, kemudian ditarik ke atas lagi ke F4. Ini kan sesuai dengan arah gaya ini ya. Jadi nanti apabila dibuat poligon ini, gayanya akan kembali lagi ke titik ini ya. Ini dikatakan setimbang atau poligon gaya ini tertutup, maka di sini 0 ya. Itu. Nanti bisa kita lihat pada analisisnya di bawah ini. Nah, ini ketika kalian menggunakan rumus untuk sinus dan kosinus trigonometri, ini malah kalau menurut saya itu lebih simpel daripada menggambar vektor yang tadi yang ini ya. Itu. Nah, jadi ketika kita menggunakan rumus kosinus atau sinus ini, nah kita hanya menjumlahkan gaya yang bekerja pada sumbu X ya, kemudian pada sumbu Y ya. Jadi kita definisikan sigma fx sama dengan 0 atau semua gaya yang bekerja pada sumbu X adalah 0 atau disama dengankan 0. Begitu juga dengan yang gaya yang bekerja pada sumbu Y. Nah, ini cara pengerjaannya kita bahas dulu yang gaya yang bekerja pada sumbu X ya, atau sigma fx sama dengan 0. Nah, kita analisis dulu gaya yang bekerja pada sumbu X ya. Sumbu X kan ini ya, ini sumbu X sampai ke sini ini juga sumbu X. Namun X yang ini bernilai positif, X yang di sini bernilai negatif. Nah, kemudian ini yang ke atas itu sumbu Y ya. Sumbu Y yang ke atas ini nilainya itu positif, kemudian sumbu Y yang ke bawah ini nilainya negatif. Nah, kita jumlahkan dulu yang ada pada sumbu X. Nah, ini F1, 300 lb ini F1 ya. Kemudian di minus
200 lb, karena kan berlawanan arah ke sini ya. Ini positif, yang ini F3-nya berlawanan arah dengan F1 negatif ya. Berarti ini di min ya. Di minus 200 lb karena dia membentuk sudut 30 derajat dari sumbu Y, maka ini dipakai sinus 30 derajat. Nah, kemudian di min lagi karena berlawanan arah 400 lb dengan sin 30 derajat karena membentuk sudut. Maka di sini tinggal dihitung sama dengan 300 lb di minus 100 lb. Kalau 100 lb dapat dari mana? Dapat dari 200 lb kali sin 30 derajat. Lah sinus 30 derajat ini nilainya adalah setengah. Ya, ini juga setengah. Maka 200 kali setengah sama dengan 100 lb. 400 kali setengah sama dengan 200 lb. Maka bila dijumlah 300 lb dikurangi 100 lb dikurangi 200 lb maka sama dengan 0 ya. Itu. Nah, kemudian kita jumlah yang gaya yang bekerja pada sumbu Y ya. Sumbu Y itu yang sesuai dengan apa? Sejajar dengan sumbu Y itu adalah F2. Kita utamakan dulu yang F2. F2 itu karena ke bawah maka nilainya min ya. Minus 173,2 lb ya. Itu. Nah, kemudian yang F3 ini juga ke bawah maka nilainya min ya. 200 lb karena dia membentuk sudut ya, maka di ini kosinus 30 derajat ya. Kemudian ditambah ini kan ke atas ya. Ditambah 400 lb cos 30 derajat. Nah, ini karena berlawanan arah kan ada yang min ke bawah, yang atas itu plus atau positif. Nah, ini tinggal dijumlahkan ya. 100 min 173,2 lb dikurangi 173,2 lb. Ini dapat dari mana, Pak? 173,2 didapat dari 200 lb dikali cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat itu bila dibuat desimal, maka hasilnya adalah 0,8660. Nah, itu ya. Kemudian ditambah lagi 400 lb kali cos 30 derajat, 400 kali 0,8660 hasilnya 346,4 lb. Maka bila ini dijumlah ya, maka hasilnya adalah 0. Itu. Nah, ini berarti benda itu diberikan gaya yang kemudian gaya tersebut saling meniadakan atau sama kuat jadinya setimbang. Nah, setimbang itu ditandai dari sigma Fx-nya sama dengan 0 dan sigma Fy-nya sama dengan 0 ya, itu. Itu ya untuk penyelesaiannya. Kemudian kita masuk ke tabel trigonometri. Nah, untuk membantu kalian dalam mengerjakan soal atau kasus, maka di sini ada tabel trigonometri. Ya, ini tabel untuk sudut segitiga istimewa. Ya, ada 0, 30 derajat, 45, 60, dan 90 derajat. Ini ada sinus, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Ya, ini nilai-nilainya di sini. Jadi nanti kalian bisa bisa menggunakan tabel ini ya. Ini dalam bentuk persamaan. Nah, nanti bila dibuat desimal juga bisa ya. Itu. Silahkan nanti bisa dikonversikan kalau mau menggunakan desimal ya. Monggo. Itu. Nah, kemudian hukum kesetimbangan ini ya ada kaitannya dengan hukum 1 Newton ya yang berbunyi jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap atau konstan. Nah, itu yang saya katakan di awal tadi ya. Ketika saya menjelaskan di awal tadi yang slide pertama, nah kan seperti itu. Jadi kita sekarang masih belajar tentang hukum 1 Newton. Ya, itu. Nah, ini sudah masuk ke contoh kasus yang kedua. Ya. Ini ada 2 orang ya yang mengangkat peti, ya, yang diangkat peti dari sebuah truk
berat peti tersebut adalah 75 kg, kemudian diangkat dengan menggunakan 2 katrol, seperti gambar di bawah. Kemudian carilah besarnya tegangan pada masing-masing tali AB ini ya, kemudian AC. Nah, kenapa kok pakai 2 katrol? Karena biar lebih ringan, ya. Karena gayanya atau tegangannya ini akan dibagi 2, ya. Nah, tergantung besarnya sudut ini. Besar sudut ini nanti akan mempengaruhi tegangan tali AB dan tali AC, ya. Kalau sudutnya sama maka ininya tegangannya akan sama. Itu. Jadi seperti itu. Untuk pembahasannya lebih lengkapnya di sini. Nah, kita uraikan ya untuk gayanya. Jadi tadi kan ada tali AB ya, AB, kemudian tali AC ini, kemudian peti yang di bawah ya. Ini kan ada tali yang tali yang ke bawah sini ya. Ini peti. Kemudian ini AB, ini AC, sudutnya diingat-ingat, ini tadi 50, ini 30 ya. Nah, ini ya. Nah, ini untuk sudut 50, ini 30. Kalau ini dapat 736 Newton, Pak. Nah, 736 Newton ini didapat dari rumus W sama dengan M kali G atau massa kali gravitasi. Massa petinya yaitu 75 kg dikali dengan kecepatan gravitasi atau gaya gravitasinya yaitu 9,81 meter per sekon kuadrat. Ketemu untuk gayanya atau resultannya yaitu 736 Newton. Nah, apabila dibuat poligon gaya akan nampak seperti ini ya. Ini kan yang ke arah bawah ini 736. Kemudian TAC itu ke arah atas membentuk sudut 30 derajat sininya ya. Ini sudut 30 derajat, kemudian karena ini segitiga itu memiliki memiliki sudut ya. Jadi kalau sudut tegak lurus itu kan sudutnya itu membentuk sudut 90 derajat ya. Kalau 90 derajat itu sudut TAC ini 30, maka yang dipastikan yang ke sini itu adalah 60 derajat. Nah, ini 60 derajat. Nah, kemudian yang TAB. TAB ke arah atas, kenapa kok ini jadi 80, Pak? Ini karena yang sini itu tadi kan 30 derajat ya. Mohon maaf, ini di sini 30 derajat. Yang sini ya, yang TAC ini sudah 30 derajat. Kemudian TAB-nya sendiri dia memiliki sudut 50 derajat. Jadi ini 30 ditambah 50. Maka di sini hasilnya 80 derajat ya. Atau hampir mendekati yang namanya siku-siku. Nah, karena segitiga istimewa itu kalau di total jumlah sudutnya adalah 180, maka sisanya yang atas ini adalah 40 derajat. Ya, 80 plus 60, 140. Berarti yang ini bisa dipastikan adalah 40 derajat. Itu ya untuk sudut pada segitiga. Jadi kalau di total itu 180 derajat. Kalau segitiga ya, itu. Nah, kemudian penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus yang seperti vektor kemarin ya. Itu kan ada tegangan pada tali AB, kemudian di sinus 60, tegangan pada tali AC, kemudian dibagi sinus 40, kemudian 736 Newton, dibagi sin 80 derajat. Nah, TAB itu kenapa kok temu 647, Pak? TAB ini ya. Nah, ini TAB itu berarti nanti dikalikan silang. TAB per sin 60 derajat kali 736 Newton per sinus 80 derajat. Ini tinggal dimasukkan. Sinus 60 berapa? Sinus 60 0,8660 ini dikali 736 dibagi sinus 80 atau dibagi 0,9848. Ini ketemunya 647 Newton untuk TAB-nya. Kemudian untuk TAC juga di perkalian silang ya. Ini berarti TAC sama dengan sinus 40 0,6427 ini kali 736 Newton
dibagi sinus 80, dibagi 0,9848. Ketemu TAC-nya sama dengan 480 Newton. Jadi tegangan pada tali AB itu yang sebelah kiri tadi, ya, itu 647 Newton, kemudian tegangan pada tali AC adalah 480 Newton. Jadi dengan sudut yang seperti ini, ya. Nah, dia membentuk sudut yang lebih tinggi, ya. Maka bisa dipastikan orang ini itu dia bisa menggunakan tenaga yang lebih besar karena sudutnya lebih besar, ya. Kemudian yang ini, orang yang ini dengan sudut yang rada apa ya? Rada lebih sedikit daripada yang AB ini, maka ini mengeluarkan tenaga untuk mengangkatnya jauh lebih ringan, ya. Karena sudutnya ini 30 derajat. Nah, itu ya. Yang TAC cuma 480 Newton, yang TAB 647 Newton. Selisih 200-an Newton sendiri, ya. Itu. Ya 200 kurang lah, itu. Nah, itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.